in progress. Oke, silahkan dibuka SketchUp-nya masing-masing. Ternyata saya cuma tinggal 2 hari. So, mungkin minggu depan saya pakai file yang baru. Ya. Pertama, kita bahas mengenai, bentar, ini belum selesai. Site context. Ya. Jadi site context ini itu mirip dengan add location. Jadi kalau yang biasa teman-teman panggil di sini add location, ya. Di add location ini sebetulnya Surita tuh sudah ditawarin ya sama si SketchUp-nya untuk coba yang namanya site context ini. Jadi kalau mungkin kadang-kadang teman-teman menemukan ada pop-up gitu untuk tawaran mencoba eh, extension baru dari SketchUp yang mungkin akan rilis di versi berikutnya. Versi berikutnya itu kalau nggak salah bulan 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 ini ya harusnya ya. Bulan ini cuma nggak tahu tanggalnya. Tapi kalaupun tidak ya paling bulan Mei lah. Bulan Mei. Nah, jadi kekurangannya pet location yang sekarang itu ya kita eh, kalau kita tentukan titik ya kita nggak bisa putar-putar arahnya. Ya. So kalau teman-teman capture ya misalnya orientasi bangunan teman-teman itu seperti ini, padahal ini harusnya agak miring begitu. Jadi kita harus manual rotate bangunannya. Ya. Nah, set konteks itu bisa fix hal itu. Kemudian yang kedua, ketika kita import sesuatu dari add location, ada banyak hal yang sebetulnya diimport ya. Ada banyak hal. Jadi gambar satelit, bentar. Jadi gambar satelitnya itu keimport ya, kemudian tirennya juga akan terimpor begitu. So itu takes time ya. Kalau misalnya kalau misalnya itu hmm, bentar. Kalau misalnya itu luas, ya itu akan takes time. So teman-teman, saya minta teman-teman install yang namanya eh, extension dari namanya site context. Site context. Nah ini site context. Site context ini teman-teman nanti bisa bisa klik di bagian Gara-gara nendang laptop. Ah, beda kalau. apa kabar. Sambil ngajar saya. Ini mahasiswa saya ini. Online. Ya, si online. Kemudian kita bisa cek ya di bentar di mana ya? Nih location, nih location nih. So coba saya kadang-kadang suka lost. Location ini bukan yang ini sih. Extension. Bentar ya saya cek lagi. Teks. Oh ini add location maaf. Nah ini add location. Jadi namanya nggak konsisten ya. Jadi kita bingung nyarinya. Harusnya kalau set konteks ya namanya set konteks. Gitu. Ya. Nah jadi nanti di sini kita bisa kalau kita klik di sini ya. Jadi hampir sama dengan uh, set konteks dengan add location. Cuma ada beberapa hal yang berbeda.
fitur tambahannya ya. Dua kali ada ini tapi belum di Ini gunting kita itu belum ada ukuran. set location harus diupdate dulu, harus diupdate. So, teman-teman kalau misalnya perlu update, ya diupdate aja ya. Kemudian di sini klik di manage, lalu cari site context. Ini sebenarnya sudah paling update ya. Atau kita coba install ulang deh. Siapa tahu apa yang ada di sini memang sudah nggak update, tapi yang di folder itu sudah update. Mana tadi? Eh, ini saya SketchUp, training dataset, extension, site context, open. Coba ya, kita tahu mau sekarang. Kalau teman-teman ada yang berhasil, ketik angka 1 ya. Kalau ada yang berhasil. Karena ini SketchUp Lab ya, produk dari SketchUp Lab, dia masih beta memang, dan masih banyak kekurangan ya. Karena masih beta sifatnya, dia belum full produk. Jadi ini kandidat untuk menggantikan fitur add location yang lama. Berhasil ya Mas Ferry. Nah, ini mungkin saya harus uninstall dulu ya. Saya harus uninstall dulu. Siapa lagi yang berhasil? Boleh di titik angka 1. So saya jadi nggak overthinking. Ada lagi yang berhasil? Saya uninstall dulu ya. Konteks. Overthinking. Oke, kita coba lagi. Add location. Bismillah. Kalau nggak bisa, ya oke. Mungkin eh, saya restart dulu coba ya. Kalau ini nggak bisa, kita coba eh, move ke extension yang lain dulu ya. Jadi add location-nya kita skip dulu aja. Iya, memang sepertinya butuh update. Cuma kok nggak ada klik tombol update-nya. Itu yang agak membingungkan. Cara update-nya seperti apa itu belum belum ketemu. Tuh, kita coba lagi. Tetap optimis. Bismillah bisa bisa. Ya nggak bisa. Oke, untuk sementara set konteksnya saya cari tahu dulu ya penyebabnya kenapa nggak bisa. Mungkin kita pindah dulu aja ke eh, pembahasannya ke yang lain. SketchUp Search namanya, SketchUp Search. Dan ini menjadi kandidat pengganti 3D Warehouse Search ya. Jadi teman-teman install extension, kemudian cari di sini. Up, 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 up.
SU search ini ya. Nah, di SU search nanti di sini ya kita coba aktifkan, klik kanan, di sini pilih SketchUp search. So cuma satu tombol aja, satu button, diklik toolsnya. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakannya kayak kita mencari objek komponen seperti biasa. Karena ini sebenarnya memang nge-link ke 3D warehouse. Ya. Ini nge-link ke 3D warehouse. Dan ada beberapa fitur yang sebetulnya ini bisa dilakukan di website 3D warehouse ya, tapi ini tuh bentuk extension dari website yang memang sudah established sebetulnya. Ya, cara menggunakannya tinggal ketik aja prompt dan ini bisa multilingual ya. Teman-teman bisa gunakan bahasa apapun, bahasa Indonesia boleh, misalnya lampu gantung gitu ya. Ya, tentunya ini perlu koneksi internet. Coba kita eh, search pakai bahasa Inggris saja. Misalnya eh, lazy sofa. Nih, ya gua apa sih? Dek, dek, tapi nggak usah repeti PKL berapa rem depan itu. Oh iya ada rem itu. Nggak bisa. Gua ya, Ini kayaknya internet saya deh. Internet saya yang nggak terlalu kenceng ya. Coba. oke. Ini banyak banyak materi gagal nih. Oke, kita nggak usah pakai prom lah. Saya buka contoh eh, contoh model aja ya. Contoh model misalnya yang di layout nih. Kita buka MK Lotus. Oke, ya kita coba praktekkan ya lagi sekali lagi. Red sofa misalnya. Red sofa. Nah, nanti dia akan muncul ya, beberapa kategori seperti ini. So, kita bisa search dengan prompt dengan kata kunci gitu ya. Dan dia akan terus mencari teman-teman. Terus mencari sampai progress bar-nya selesai. Kalau teman-teman mau interrupt di sini bisa klik tanda silang ini aja ya. Ini saya stop aja. Nah, kalau misalnya di sini, ini kan pencarian iterasi pertama ya, iterasi pertama. Kita bisa lakukan iterasi kedua. So, kalau dikira ada model sofa yang eh, mirip gitu ya, ini ada pilihan search similar. Nah, nanti akan ditampilkan semua sofa yang mirip. Lalu ada pencarian ketiga dan seterusnya. Nah, itu kalau kita menggunakan prompt. Nah, kita bisa juga menggunakan existing komponen ya untuk bisa cari. Misalnya ini sofa ini, kita klik aja, kemudian di sini pilih. So, di sini dia akan uh, ignore any prompt yang kita tulis
Ya, sorry, sinyal di sini memang kurang baik, teman-teman. Eh, kita coba lanjut aja dulu ya, sampai batas waktu yang ditentukan. Udah mulai kelihatan ya. So, memang semua extension yang kita coba praktekkan ini tuh memerlukan memerlukan koneksi internet yang cukup baik ya. Dan sayangnya kok pas saya lagi di tempat yang tidak memenuhi syarat untuk itu. Oke, kita coba lagi ya teman-teman. Nah, ini dipilih dulu sofanya, lalu search selected. Nah, ini harusnya kalau misalnya lancar tuh begini. Dia akan keluar eh, beberapa komponen yang similar dengan apa yang kita pilih. Gitu ya. Nah, kemudian kalau teman-teman punya gambar, itu kita bisa search by image ya. Search by image. So, misalnya nih eh, kita search eh, hanging light. Nah, contoh aja nih ya. Contohnya seperti ini. Ini coba saya ya, saya resize seperti ini. Nah, contoh misalnya, oh teman-teman suka nih eh, jenis lampu yang ini. Nah, ini tinggal di drag aja teman-teman. Tinggal di drag di sini ya. Oh, oke, nggak bisa. Jadi emang harusnya bisa nih. Kita coba yang ini. Atau coba ini copy image, lalu Ctrl V. Jadi klik kanan, copy image, lalu di sini Ctrl V aja. Dan nanti dia akan muncul beberapa pencarian yang kira-kira mirip dengan itu. Seru nggak kira-kira? Jadi kan kadang-kadang nih kita ngelihat benda ya, kita nggak tahu itu merek apa gitu ya. So kalau kita searching di 3D Warehouse tuh sulit gitu. Nah dengan search by image ini itu cukup membantu. Ya contoh misalnya teman-teman suka yang mana nih? Yang ini ya. Ini tinggal di download aja. Misalnya ini tinggal download. Mungkin ini harus di stop dulu ya biar dia nggak makan bandwidth terlalu banyak. Ups. Tapi kecuali internet teman-teman tuh cukup kencang untuk melakukan simultan download, nah itu bisa. Kira-kira ngebantu nggak ini teman-teman? Extension ini buat ya, nah, ya. Nah ini eh, kira-kira hasilnya seperti ini. So teman-teman kalau mau search lagi itu bisa eh, klik search selected gitu ya. Misalnya mau dapat varian yang berbeda dengan warna yang berbeda gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Ya. Nah, nanti teman-teman silakan explore sendiri ya untuk search-nya. Ya, oke kita pindah dulu ya ke extension berikutnya. Jadi kita Jumat ini ya ngebahas-bahas extension lah, bermain-main dengan extension yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Oh, sayangnya ini nggak bisa ini. Yang set konteks ini bagus sebetulnya.
di mana kita bisa memilih mau import apa aja yang mau kita import gitu. Nanti saya investigasi lebih lanjut ya. Ini sepertinya memang ada versi update-nya yang belum saya eh, update. Cuma tadi ada yang bisa mungkin masih sesuai dengan SketchUp-nya. Oke, selanjutnya kita pindah ke extension berikutnya ya. Apa ya kita mau bahas? Kita bahas nanti ini bisa jadi salah satu materi untuk membuat tugas dua sebetulnya, walaupun tidak di dalam kriteria, nah, tapi teman-teman bisa melakukan analisis ruangan ya. Bukan pendek. Oke. Nah, kita untuk itu kita buka namanya Space Finder ya. Silakan teman-teman buka model Space Finder. Oh, sebelum ke Space Finder, mungkin mumpung ini kebuka nih, mumpung MK Lotus kebuka, kita coba eksplorasi studio dulu ya. Studio ini kan tadi rencananya mau saya deliver khusus dari studionya langsung. Cuma memang eh, ternyata yang bersangkutan sudah tidak berada di studio lagi. So saya harus coba tunjukkan eh, sendiri gitu. Jadi studio itu semacam 3D warehouse juga ya. Kita bisa cari eh, library di studio. Ini buatan anak bangsa sebetulnya. Eh, jadi kita install dulu Access Manager dan teman-teman mesti bikin akun ya, akun studio. Di sini saya sudah install, tapi saya disable. Ini tinggal di enable aja, apply changes. Nanti dia akan muncul seperti itu. Ini kalau belum diinstal, silakan teman-teman install extension studionya. Ya, ada di sini. Nah, ini Studio 143. Tapi ini kayaknya bukan versi yang paling akhir ya. Nah, mungkin teman-teman bisa searching aja di Google, ketik Studio, nanti ada yang paling atas. Itu bisa coba di searching. Nah, tapi harusnya kalaupun ada versi yang boleh diupdate, di sini ada tulisan bisa diupdate gitu kan. Need update. Nanti manage ini eh, tombol update-nya bisa ditekan. Ini kan nggak ada. Nah, ini mirip dengan search, dengan SketchUp search. Cuma di sini kita mesti login. Nah, login dulu. Kalau nggak punya akun, ya di sini bisa create account. Nanti mungkin ini sekilas aja ya teman-teman. Nanti kalau ada waktu lagi kita akan bahas lebih detail mengenai video ini. Ini mungkin saya lebih ke demo aja. Kita login dengan email. Kebetulan saya kayaknya masih ada nih akunnya. Mari kita login. Kalau dasar ada apa di bawah di sini atau ada Oh, ini. WA Oh ya, oke. ya doang lah. Siap-siap. Ini. Nah, ini kayak gini nih. Ya, ini seperti 3D warehouse teman-teman. Cuma memang eh, item yang ada di sini itu memang item yang sudah ada real di pasaran, di market itu memang sudah ada. Jadi ini kayak Tokopedia ya, tapi dibikin Tokopedia dibikin extensionnya gitu. Dan ini khusus furniture. So ada tiga jenis objek yang bisa kita search. Ada satuan komponen seperti ini, lalu ada material, ya. Kemudian juga ada yang modular. Jadi modular ini kumpulan dari loose, ya contoh loose. Nah, di setiap objek sudah ditaruh harga ya. Ya, di setiap objek sudah ditaruh harga dan nanti nanti totalnya ada di sini. Dan ini harga di Indonesia. Karena ini buatan anak bangsa dalam negeri, so harga yang di sini itu adalah harga yang di Indonesia. Dan
ini adalah harga di Dekoruma. Teman-teman mungkin pernah dengar ya Dekoruma. Dekoruma itu seperti Informa. Cuma Dekoruma ini bikin extension namanya Studio yang mengkatalogkan item-item yang mereka jual gitu. Ya, jadi ini semacam mock-up digital dari produk-produk yang dijual. Nah, kita bisa searching dulu ya. Misalnya di sini kita searching, ya, searching apa? Teman-teman mau searching apa? Eh, Tempat tidur. Kalau harusnya sih ini bisa pakai bahasa Indonesia ya. Coba kita enter aja. Nah, ini ada beberapa objek yang bisa kita pilih. Atau mungkin pakai bahasa Inggris coba. King that, ya. Di sini ada harganya nih. Ada 5.180.000, ya kan? Ini sama. Nah, kok sayangnya di sini out of stock ya. Jadi di udah habis sih, udah habis. Untuk ukuran furniture-nya berarti udah sesuai dengan ukuran produk aslinya. Ya, sudah sesuai. Jadi semua objek yang dibikin di sini itu ukurannya memang sudah standar disesuaikan dengan ukuran aslinya. Ya. Kemudian apa? eh, Nanti ada beberapa informasi yang di-embed di setiap produknya dan teman-teman bisa cek sendiri. Termasuk di situ ada harga, lalu mungkin website, link website kalau kita mau cari informasi lebih jauh. Ya. So saya misalnya pilih ini, tinggal diklik aja. Nggak ada Plexus Project. Nah, klik, kemudian ditarik di sini. Nah, sayangnya memang materialnya ini belum terset up ya. So, mungkin sudah terset up di Enscape dan V-Ray aja. Tapi kalau yang lain kayaknya material-material di sininya belum belum ke setup. Ya, contoh lain di sini misalnya kita mau bikin dapur ya di belakang, ya kata kunci yang pas ya kitchen gitu ya. Atau coba kita lihat ada eh, modular. Nah, ini ada kitchen bisa langsung. Ya, ini bisa kalau di 2023 kalau kita hover ke komponen nanti dia transparan kayak gitu. So kita bisa select di sini, tempatkan di ujung sini dengan presisi. Ya, tapi mungkin kalau di SketchUp sebelumnya nggak ada fitur itu ya. Ya, eh, mungkin saya nggak banyak untuk membahas ini. Nanti teman-teman bisa eksplorasi sendiri. Nah, di sini informasinya bisa dilihat. Cuma sayangnya tidak bisa dilihat pakai komponen atribut. Kan kita kemarin belajar ya, komponen atribut. Klik kanan, dynamic komponen. Di sini ada komponen atribut. Sorry, komponen option. Dynamic komponen, komponen option. Nah, kalau kita lihat di komponen option, nggak akan muncul informasi apa-apa. Even harga pun nggak ada. Ya, walaupun di sini kalau kita lihat di platformnya Dekoruma atau Tudio itu ada harganya. Nah, jadi satu-satunya cara untuk melihat informasi di Tudio menggunakan inspektor.
Jadi ini ada inspektor di sini ya di studio ini. Kalau yang gambar sofa ini adalah eh, memunculkan library 3D-nya ya. Inspektor ini untuk melihat. Jadi nanti keluar inspektor di sini. Kita pilih ini nanti keluar di sini. Berapa dimensinya ya kan? Ini ada harganya. Kalau kita mau lihat informasi lebih lanjut, tekan tanda I, nanti di sini keluar lebih lebih detail. Jadi ini sebetulnya library BIM ya, library BIM ya, di mana informasinya lebih kaya begitu. Pak, misalnya file dikirim dan dibuka orang lain tanpa koneksi internet, harganya juga akan kelihatan? Ya, akan kelihatan. Jadi kalau ini udah disimpan, udah jadi ini ya, kemudian kita kirim ke klien kita misalnya, klien kita tuh bisa install Studio dan bisa apa inspect, tapi ya harus inspect ini ya, harus untuk melihat informasinya harus pakai inspektor ini. Dan sayangnya ini untuk inspektor ini teman-teman harus online ya. Kalau inspektornya itu harus online. Nah, itu dia. Nah, tapi harganya sendiri itu sudah embed. Jadi mungkin saya ralat ya. Jadi informasinya itu bukan di sini tapi di cloud. Ya, ini informasinya di cloud semua. Jadi selalu update. Jadi kalau misalnya harganya naik ya di pasar harganya naik, di sini udah tercermin di sini gitu. Ya, harga-harganya sudah tercermin di sini. Dia disimpan di cloud. That's why setiap kita mau akses informasi tersebut kita harus online. Ya, ini contohnya ada konfigurasinya juga, ada sync. Kita lihat yang ini ya. Nah, so komponen atribut itu tidak ya ada ya kalau misalnya memang teman-teman programmer pasti bisa nih mengeksplorasi uh, atribut yang ada di sini. Nah, ini sebenarnya kita bisa resize, tapi walaupun di resize tetap dimension di sini nggak akan berubah. Dan ini kayaknya nggak bisa dirubah nih ya. Nah, ini nggak bisa dirubah, udah di lock. Karena ini memang merefleksikan informasi dari produk yang sebenarnya. Nah, tentu aja teman-teman, kalau kita mau bikin dalam Excel, kita nggak bisa menggunakan generate report yang seperti kemarin, karena generate report tidak bisa mengambil data harganya, karena data harga ini ada di cloud. Dia tidak bisa di-retrieve oleh generate report ini. So, kalau teman-teman mau bikin generate report, ini teman-teman harus edit. Nah, ini bisa diedit untungnya di entity info. Ya, di entity info ini ada price, bisa diketik di sini. Kita contek aja misalnya ini 7.330. Ketik aja 7.330.000 gitu ya. Lalu ini nggak ada harganya ya. Ini 7.649 ya. 7.649 gitu ya. Nah, so kalau sudah ini tersimpan di modelnya ya. Jadi kalau yang Studio itu tersimpan di cloud, yang harus kita retrieve pakai Version Studio, sedangkan kalau kita sudah salin informasinya ke advanced attribute-nya SketchUp, ya, itu nggak perlu internet lagi. Teman-teman bisa bagikan dan bisa uh, bisa di listing menggunakan generate report. Nah, ini generate report tentunya juga harus online lagi ya. Ini memang banyak sekali fitur online yang ada di SketchUp ini.
create new template, ya. Misalnya saya, oke, lihat dulu. Definition. Dia adanya definition sama price ya. Komponen definition sama price. Oke, kita current selection, kemudian definition. Kemudian di sini ada price. Eh, ya, kemudian formatnya, ini ada kesalahan UI. Misalnya desimal sentimeter. Oke. Hmm, definition. Mohon maaf putus lagi. Mungkin kita lanjut aja dulu eh, lanjut ke extension berikutnya aja ya, biar nggak putus-putus lagi. Yang ini akan jadi extension terakhir yang kita bahas di hari Jumat ini. Nah, ini ada yang namanya eh, Space Finder. Space Finder. Nah, ini kita punya model seperti ini. Ini kalau saya cek, misalnya saya potong ya. Jadi dia ada dinding-dindingnya ya. Kemudian kalau kita lihat di secara denah, nah ini juga ada ruangan-ruangannya seperti ini. Nah, di sini Extension Space Finder ini fungsinya untuk membuat perencanaan ruangan. Nah, silakan teman-teman bisa install dulu Space Finder di SketchUp. Oke, nah saya sudah install ya. Kalau belum, install extension. Kemudian di sini ada SketchUp Space Finder. Mari kita buka dulu Space Finder-nya ya. Klik kanan, kemudian teman-teman ada lihat nggak? SketchUp Space Finder.
Hmm, ntar kok nggak ada. Kita cek lagi. Kadang SketchUp tuh suka ngasih nama yang berbeda gitu ya dengan Hmm, 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 hmm. Teman-teman kalau ada lihat tolong saya dibantu. SketchUp UV diffusion sketch UV. Kita lihat di sini ya. Kasih ya sudah. Nah, kalau di sini ada. Jadi memang aneh banget nih. Dia nggak dibikinin toolbarnya. Nggak kayak add location sama SketchUp search ya. Nggak dibikinin toolbarnya sama dia. Oh my God, ada yang baru teman-teman. Jadi saya mau bagikan nih. Sebentar. Harusnya yang ini sudah yang terakhir sih. Sketch. Teman-teman yang bisa berhasil menginstalnya boleh tekan satu di. Hmm, saya nggak dapat. Saya share lewat grup aja ya teman-teman. Untuk ininya. Lewat chat dan grup. Situ. Nanti teman-teman yang minta tolong share ke grup aja deh ya. Biar cepet. Oke, ini saya coba install. Ini saya taruh aja dulu deh. Biar update langsung di. Oke, kita install. Ya, sudah ya. Nah, kalau sudah, ini bisa di close. Extension, SketchUp Space Finder, harusnya bisa ya. Jangan sampai nggak bisa lagi nih. Kalau nggak bisa lagi, saya nggak tahu. Aduh, aneh. Oh, harus di restart teman-teman, sorry. Harus di restart. Wah, jangan-jangan emang harus di restart total ya. Coba nih saya close dulu deh. Saya lagi ngerjain project soalnya. Sorry, hilang lagi. Mudah-mudahan ini yang terakhir ya. Kita buka ya. Jadi memang nggak bisa. Iya, saya itu masih sakit sebetulnya.
Masih belum fully heal. Space Finder itu cepat aja, 2 menit selesai. Asal bisa langsung ya. Tapi ini kita lama di persiapannya ini nih. Oke, mudah-mudahan bisa. Harus bisa dong. Bismillah. Nah, kayak gini. So, ini tuh sudah ada space-nya. Ya, udah ada space-nya. Kita tinggal klik find space aja. Nanti dia akan ngedeteksi ruangan tertutup yang ada di bangunan ini. Ya, ini nggak apa-apa, di-ignore aja. Dia itu kayak ngingetin aja. Jadi model kita itu harus diupload dulu ke cloud. Ya, kemudian nanti di cloud-nya ada engine yang ngecek, ada AI-nya, dan uh, wireframe seperti ini. Ya, dia akan ngedetect di sini. Dia nggak cuma ngedetect ruangan, tetapi bisa juga ngedetect berapa jumlah lantai. Nah, kita ada 2 lantai di sini, lantai pertama dan lantai kedua. Nah, ini dia ngasih kode ya. Kalau lantai kedua itu depan, di kode ruangannya itu depannya 2, 201, 202 dan seterusnya. Yang lantai pertama juga 101 dan seterusnya. Kita tinggal kasih nama aja. Kita kasih apa? Kita assign itu tuh ruangan apa gitu ya. Jadi ruangan apa? Contoh misalnya, ini kalau kita highlight ya di sini, nanti di modelnya akan kelihatan itu yang mana. Ya, misalnya ini ruang tamu gitu ya. Nah, ini dia ada assign tipenya. Kita bisa ketik daripada kita capek-capek nyari di sini, ya kan? Kita cari living living room. Jangan, ini guest. Apa ya, ruang tamu tuh bahasa Inggrisnya apa ya? Atau ini aja kita pilih dulu aja ya di sini. Residensial, multi family, ya lounge lah misalnya. Ya, kasih nama. Misalnya di sini ruang tamu gitu ya. Sitting room ya. Coba kita searching ya yang ini. Sitting room. Ada nggak sitting room? Oh, harus all dulu pilihnya. Sitting. Oh, nggak ada. Ya, dan seterusnya ya sampai eh, semuanya ini. Dan di sini ada luasannya teman-teman. Jadi kita nggak perlu capek-capek ngitung luas tiap ruangan. Nah, kalau mau diganti, ya kalau kita kan di Indonesia pakai meter persegi ya, bukan feet. Nah, ini bisa disetting dari sini. Diklik aja settingannya. Sorry. Hmm, di sini ya. Oh, sorry. Ini dia ngambil dari satuannya SketchUp. Maaf. So, kita harus rubah dulu di model info, unit. Nah, ini desimal, ya. Eh, ya, kalau panjang misalnya sentimeter, tapi areanya kita pakai meter persegi, ya. Nah, ini sih munculnya meter persegi semua, gitu. Ya, jadi dia akan mendeteksi ruangan yang tertutup aja. Nah, ini kalau misalnya, jadi kita bisa define dia tuh fungsinya apa, lalu namanya apa, dan ruangan kode kode warnanya apa. Nah, ini harusnya bisa diganti nih, edit ya. Nah, ini bisa diganti warnanya.
sign, dan seterusnya. Ini kalau sudah tersend semua, kalau kita mau ekspor, bisa kita ekspor ke Excel, ya. Saya taruh aja di sini di desktop, ya. Nantinya kita bisa lihat dia sebagai dalam bentuk Excel seperti ini. Nah, ini, ya. Lounge, ruang tamu, usable yes, berapa, building type, dan seterusnya. Ya, tentunya kalau ini Excel, ya, kalau misalnya teman-teman bikin dokumen layout, teman-teman bisa insert file Excel-nya ke dalam dokumen layout kita untuk melengkapi dari analisis organisasi ruangan yang teman-teman buat, gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Mohon maaf ini banyak kendala hari ini. Insyaallah yang penting kita ada sesuatu yang bisa kita dapat, nggak kosong sama sekali. Kita dapat cuma penasaran aja yang add location ya. Jadi untuk location eh, mungkin lain kali aja ya. Mungkin belum belum waktunya untuk kita bahas. Ada banyak sekali sebenarnya extension yang layak teman-teman tahu dan harus tahu sebetulnya, dan dan relate sama analisis ya. Nih saya coba sekali lagi kalau misalnya ini belum bisa nanti eh, mungkin kayaknya harus di restart ya, nggak bisa. Oke, so kita kapan-kapan aja yang ngebahas set konteks ya. Mohon maaf pertanyaan nanti aja. Ini saya stop dulu.